menakutkan ini si A. Kalau disuruh pegang itu nuklir. Kemudian di situ muncul pertanyaan, kenapa dia harus dilawan si rezim Khomeini ini? Ya. Karena selalu dia menjadi ancaman dunia, bukan ancaman Amerika Israel loh. Barangkali bagi saya akan terjadi perang nuklir. Kalau nuklir itu dipegang orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini logika yang dijalankan oleh orang Israel sama orang Amerika. Karena yang memegang ini nanti adalah orang rezim yang kita definisikan kemarin. Rezim artinya apa? Dia punya kemampuan, punya otokrasi dan punya apa itu punya kepemimpinan otokrasi. Kemudian dia ada apa namanya yang satu itu punya otoriter. Dia punya kepemimpinan otoriter luar biasa. Dia orang itu nggak boleh ditahan. Persoalannya di situ. Oke, teman-teman bertanya balik. Kenapa Pakistan ada senjata nuklir? Kenapa Cina ada? Kenapa India ada? Karena mereka masih pegang budaya. Yang menakutkan ini si A. Kalau disuruh pegang itu nuklir. Kemudian di situ muncul pertanyaan, kenapa dia harus dilawan si rezim Khomeini ini? Ya. Karena selalu dia menjadi ancaman dunia, bukan ancaman Amerika Israel loh. Mengancam dunia dia. Saya tadi sudah mengarahkan bagaimana terjadi perang nuklir itu. Ya. Itu teman-teman ya janganlah gitu. Akhirnya dua-dua sebenarnya yang bagus sekali yang dilakukan Israel adalah seperti main catur yang kita diskusikan. Di sana tidak akan terjadi eskalasi perang rakyat dengan rakyat atau perang sipil, militer. Amerika sama Mossad itu pinternya cuma kadang-kadang dia mengadu domba. Ya, masyarakat dengan pemerintah yang ada di Iran. Kalau enggak, si negara superpower ini mencari perwira-perwiranya dibunuh. Itu kita sudah dengar tadi, ada 6-7 perwira sudah dibunuh semua dari angkatan mana. Tinggal kingnya ini, tinggal rajanya ini yang harus dimatiin. Nah, semua bisa setelah dia gugur, bisa diatur rakyat Iran. Rakyat Iran loh, jujur aja. Jangan bawa ke rakyat Iran orang baik loh. Iya, tadi. Mereka suku Arya, mereka orang-orang pinter, orang bijak itu kalau dalam sejarah. Enggak, tadi Nah, kamu ingat enggak waktu masa Amini itu cewek yang pakai iya, jilbab iya dibunuh, Pak, iya, itu protes itu berapa juta ribuan. rakyat. Jadi rakyat Iran sendiri nggak seneng sama si Khomeini ini. Kamu harus ingat. Iya, Ya kan? itu Pak. Iya Pak Andi tadi di news yang dia wawancara si embassy, si wartawan tanya, waktu Prisa Amani kamu bunuh ribuan orang, lo kok enggak bilang hak asasi lain sekarang Israel cuma bunuh begini 100 orang, lu bilang begini, cuma untuk mempertahankan rakyat Anda supaya jangan lebih banyak korban. Bingung si embassy ini. Dia jual lagi undang-undang apa konstitusi United Nation apalagi semua. Saya bilang ya, kalau kalau cara-cara selalu mempersalahkan satu yang lain, saya bilang ini bukan gentleman. Saya mengerti gitu. Jangan mengait, oh kalau dia bisa bikin begitu, saya bikin begini loh. Bukan begitu persoalannya, kan bikin solusi. Benar sih katakan Pak Andi tadi. Benar. Rakyat Iran ini orang baik loh, orang cerdas. Itu dia aja punya etis Arya loh. Yang digembor-gemborkan ras murninya apa ya? Ras murninya Jerman. Yang Uber alles itu orang coba teman baca di sejarah itu orang Iran itu. Hmm. Tapi Iran itu waktu masih zaman itu masih Iran liberal, belum dimasuki Islam. Kan Iran jadi rusak dimasuki Islam. Coba Anda baca sejarah. Sejarahnya Persia. Tapi kita oleh sebab itu kita, iya dari sejarah Persia kita baca itu. Dia bangsa Persia, bangsa Arya murni. Oleh sebab itu kemarin siapa apa Putih bilang gua cantik-cantik orang iya memang cantik. Iya, Saya lihat cakep Pak. sendiri di Amerika, waduh Pak, saya nggak bayangkan Bener itu Pak, Pak. yang cantik saya itu. Satu kali mereka tolong saya, baru pernah saya mobil saya mogok. Tiba-tiba ban saya kempes. Si orang ini keluar. Baru dia, are you from Indonesia? Dia tanya sama saya, are you from? Yes.
Ya, you're Muslim. I say no, I'm Christian. Oh, baru dia bilang, I'm Christian. Your Jesus use my language. Dia katakan ya. Dia bilang, Tuhan Yesus, kamu menggunakan bahasa saya, bahasa Aram. Waduh, saya lihat orangnya, matanya, cantiknya, baik, jaduh. Berdiri bulu kudus saya melihat orang itu. Dan karena sifat menolong, waktu itu baru saya lihat, aduh ini orang luar biasa. Ya, satu kali saya kan ini drive Uber gitu. Saya hentar saya pernah apa itu, bikin kesaksian di sini. Saya hentar seorang pakar ekonom dari Iran. Dia kuliahnya masih ada, kuliahnya di Rutgers University. I discuss with a girl, dia seorang perempuan. Saya berdiskusi dengan dia. Saya tanya masalah Iran. Dia bilang, are you wanna back to no, I go to back to Tehran. Dia bilang, kita tidak mau balik ke sana. Dia bilang, bagaimana kita mau bisa hidup? Ya, tidak ada kebebasan, dia bilang. Pernahkah lain semua? Ini saksi saya dengar, iya. Bukan saya dengar di berita, dia sumber langsung. Betapa kejamnya resimnya Ayatollah Khomeini. Dari Ayatollah Khomeini. Dan juga kita tahu sejarah, pada tahun 1979 dijatuhkan kan resim Muhammad Reza Pahlavi. Nah, iya kan. Ini ya saya mau melihat, karena dibilang resim. Itu definisi dulu. Nah, kemudian saya mau sampaikan ke orang-orang Indonesia yang mengkonsumsi berita-berita kita di sini. Kita kritis, kreatif, analitis, dan konstruktif. Jangan menerima berita begitu aja dari news-news yang ada di Indonesia. Mereka melansir di sana, baru mereka kelola. Karena kita negara Islam, ya, mereka kelola takut. Sehingga mereka tidak boleh mau menyampaikan pembelaan kepada Israel Amerika. Karena akan diblame oleh kelompok-kelompok ini di Indonesia. Kedua, saya mau sampaikan juga di sini. Sebenarnya pemerintah Indonesia cinta kepada Israel dan Amerika. Coba bilang tidak. Prabowo aja sudah telepon-telepon sama presiden. Bukan takut karena tidak tahu, bukan. Bukan. Presiden Prabowo ini dia cinta kepada Israel, dia cinta kepada Amerika, dia cinta kepada pemikiran negara-negara maju. Cuma dia sudah disandra oleh kelompok-kelompok lembaga agama itu. Itu persoalannya. Begitu juga yang terjadi di Iran kan. Di Iran kan menggunakan revolusi Islam, pakai Islam. Ya, sehingga dengan Islam ini menciptakan negara ini tidak maju di bidang apa aja, tetapi orang-orangnya cerdas loh. Orang Iran, siapa bilang orang Iran tidak cerdas? Tanya Pak Polsang pernah bikin kesaksian di sini. Pinter orang-orang ya itu. Ya cuman ya kritik saya ke situ. Mari kita teman-teman yang ada, saya bukan teman-teman di sini yang di Indonesia, kalau mendengar kita kaji beritanya. Kita cari sumber primernya gitu. Jangan mencari sumber yang tidak primer. Apalagi pidato-pidato itu diawal dengan Assalamualaikum. Berawal dengan Assalamualaikum, berawal dari kemunafikan pidato itu. Itu ciri-cirinya di Indonesia. Kalau Anda dengar dia mulai dengan kalimat Assalamualaikum, di situ kejahatan dia mulai. Tapi kalau Anda tidak percaya, hipotesis saya, coba Anda track tokoh-tokoh politik yang menggunakan kalimat itu. Besoknya dia ketangkap, korupsi lain sebagainya. Tapi selalu menggunakan itu. Benar juga sejarawan Islam katakan. Dia sejarawan Islam. Dia katakan, Tuhan aja mereka tidak takut. Apalagi hukum undang-undang. Apakah logika kita di sini, hipotesa saya bohong? Itu pakar sejarah dari orang Islam. Dia berkata, sedangkan Tuhan mereka tidak takut. Itu bedanya. Kalau Singapura dia takut kepada itu orang Singapura, masalah dia katakan masalah penduduk Melayu dan sebagainya. Kalau Korea Selatan maju karena dia takut ke Korea Utara. Semua dia kasih hipotesa seperti paradoks seperti itu. Di Indonesia beda, Tuhan aja mereka tidak takut. Nah, begitulah yang terjadi di skala eskalasi dunia sekarang. Mereka menggunakan konsep-konsep Nabi itu yang merusak sistem. Sehingga negara nggak maju. Saya tidak marah ya saya tidak marah kepada kelompok Islam. Lain sebagainya tidak. Ajarannya, doktrinnya itu.
Cobalah kalau Anda jujur lah, seperti kita. Kita kan senang kalau pendidikan anak Anda terpenuhi, kesejahteraan terpenuhi, hukumnya berjalan baik, toleransinya tinggi, keharmonisan ada. Semua kan itu yang kita harapkan. Tidak mesti ada perang. Baru pertanyaan kita, yang menjadi penyebab perang itu siapa sih sekarang ini? Oh iya, teman-teman langsung buka Google, cari di Google, cari di Wikipedia, cari di GPT, cari semua. Ternyata yang menyebabkan perang itu dari kelompok ini loh. Tidak heranlah, di mana ada teroris, selalu simbolnya Islam. Maka muncullah istilah Islamofobia. Ya teman-teman, ini pandangan saya sedikit tentang ini ya. Saya cuma tertrigger ke situ. Yang penting bagi kita teman-teman, jangan sedini mungkin bilang ada barangkali pelurunya itu sudah dibunker bersama peluncurnya, tinggal ditembakkan. Tali pembangkitnya tidak di situ gitu. Nah, itu coba argumentasi karena saya pernah lihat itu. Kemudian news saya tegur ya, mari kita teman-teman kritisi supaya kita tidak menerima begitu aja news itu ya. Dan kedua, antara dua yang mencari calon penggantinya pemimpin Iran yang dikatakan itu kalau ada anaknya, karena umurnya si pemimpin sekarang sudah 86 atau 89, saya lupa. Pemimpin Khomeini ini sudah tua. Sebenarnya otaknya sudah nggak jalan, tinggal emosinya. Karena sudah umur seperti itu. Ah, kemudian yang mau calon pengganti anaknya, kira-kira anaknya. Kalau bukan anaknya, akan kembali si Reza Pahlavi, anaknya si Muhammad Reza Pahlavi. Nah, itu yang akan mungkin mobilisasi terjadi. Nah, kemarin saya ingat ditanya oleh Pak Putih, Pak Teddy, bagaimana masalah Irak tidak ikut campur? Irak nggak bisa ikut campur karena yang menjatuhkan pemimpin Irak itu adalah proksinya Amerika. Amerika yang mendukung si pemimpin sekarang ini. Akhirnya siapa lari ke Rusia. Siapa yang mendukung dia menjadi pemimpin adalah Amerika. Si pemimpin Irak sekarang. Kemudian di Irak sana banyak kepentingan minyak ya yang dieksplorasi banyak sekali yang dimiliki oleh Amerika. Kemudian di sini Amerika sama pemimpin Irak ini ada kerjasama, ada juga sehingga dia tidak mau ikut andil di dalam proses perang sama Iran. Sebenarnya dia kalau masih Assad si presiden, Presiden Assad ini akan mendukung penuh Iran karena dia sekutunya Iran. Nah itu story-nya gitu. Tapi kita nggak tahu ini permainan politik. Barangkali ya analis di 5 tahun datang lagi Amerika akan menjatuhkan si pimpin resim Irak ini. Nah, begitu cara itu. Oleh sebab itu saya mau menginginkan bagi negara-negara Islam pakai kecerdasan loh. Kayak Indonesia pakai cerdas loh. Bilang aja kita dipermainkan oleh negara-negara superpower. Sehingga bagaimana negara kita berdikari, tidak usah tergantung gitu. Kepada negara-negara lain atau kepada apa? Kepada negara-negara Islam. Tidak usah bagaimana saya mau bilang kepada Prabowo, kita bangun sumber daya manusia Indonesia. Kita bangun ekonomi Indonesia. Tapi kita berpikir di sini begitu, waduh, korupsi kiri kanan saya nggak tahu lagi buka Kompas, buka apa sedikit buka korupsi. Buku belum kita bicara minyak Wilmar itu, waduh, udah amburadul lah. Belum lagi kita bicara Raja Ampat, Pak. Waduh, udah capek kita ceritanya. Thank you, Dokter Icon, thank you.